Temanya pada hari ini menggapai cintanya. Cintanya siapa nih? Cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu menggapai cintanya Allah? Karena hanya cintanya lah yang dapat memenuhi ruang hatimu dengan kesungguhan cinta. Ini saya liatin yang hadir nih banyak adik-adik nih. Para pencari-pencari cinta. Tapi sebenarnya pencari cinta tuh bukan adik-adik aja. Ya, adik-adik mencari cinta tuh pandangannya mencari jodoh. Mencari tulang rusuk katanya. Masya Allah. Mencari tulang punggung ya. Kalau laki-laki baru mencari tulang rusuknya yang hilang. Padahal sebenarnya yang tercipta dari tulang rusuk itu hanya Siti Hawa dari Nabi Adam alaihissalam. Yang lain nggak ada yang begitu. Jadi nggak usah cari-carian dari rusuk siapakah sebenarnya saya berasal. Nggak usah. Itu kalau laki-laki gitu pernah nikah dengan 9 perempuan apa nggak punya rusuk tuh? Teman-teman sekalian, para pencari cinta, adik-adik biasanya mencarinya dari mencari suami gitu. Dan orang sudah menikah juga bukan berarti berhenti mencari cinta ya, masih terus juga mencari cinta dari suaminya. Makanya sampai-sampai kalau udah lihat suaminya terlihat mulai mencurigakan, mereka pun jadi mulai panik. Kenapa nih suami saya? Apakah dia sekarang sudah mulai luntur cintanya kepada saya? Banyak cari cara. Dari mulai cara-cara duniawi sampai cara-cara yang syar'i. Kenapa kamu puasa Senin Kemis? Biar suami gak kemana-mana. Kok kamu rajin sekali tiap pagi baca surat Ar-Rahman? Soalnya diajarin sama ustadz. Katanya kalau perempuan suka baca surat Ar-Rahman, insya Allah selalu dicinta sama suaminya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, sampai kapan kamu terus-terusan mencari cinta manusia? Sebagai anak biasanya dia sibuk mencari cinta orang tuanya. Berusaha untuk menjadi seseorang yang berprestasi di sekolah. Biar orang tuanya bangga padanya. Biar orang tuanya sayang padanya. Biar orang tuanya cinta padanya. Karena memang orang tuanya ngancem juga. Kalau kamu gak naik kelas, mama gak kenal lagi sama kamu. Besokannya ternyata bagi rapot beneran gak naik kelas. Masuk kelas ditanyain sama mamahnya. Gimana hasil rapot kamu? Kamu siapa ya? Jadi gak kenal. Karena ancamannya kan mama gak kenal sama kamu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, sampai kapan kamu terus-terusan mencari-cari cinta manusia? Anak mencari cinta orang tuanya. Sudah mulai remaja mencari cinta lawan jenisnya. Sampai menikah sibuk terus-terusan mencari cinta suaminya. Habis punya anak-anak, dia sibuk juga mencari cinta, rasa hormat, penghargaan dari anak-anaknya. Tidakkah kamu paham, teman-teman sekalian? Saya sering bilang, kalau kamu merasa jatuh cinta, itu sebenarnya Allah sudah mengajarkan bahwa kamu bisa secinta itu sama seseorang. Kalau kamu sedang patah hati, Allah juga lagi mengajarkan bahwa hatimu tuh bisa sepatah itu ketika ditinggalkan atau sudah tak lagi dicintai oleh seseorang. Allah lagi mengajarkan bahwa cinta manusia itu adalah cinta yang fana. Cinta manusia
cinta yang ada akhirnya. Cinta manusia, cinta yang mengenal kadaluarsa. Jadi, saran saya mulailah. Jika selama ini kamu sedang mengarahkan biduk kehidupanmu, setir kehidupanmu, kendali kehidupanmu menuju kepada cinta manusia, entah itu orang tua, entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu siapapun aja orangnya, teman-teman saudara sekalian, segeralah putar arah, segeralah putar balik. Cinta manusia, jika kamu terus-terusan membiarkan hatimu seperti itu, hanya akan berjumpa dengan kecewa. Hanya akan berakhir dengan patah hati. Mau sampai kapan kecewanya? Sampai saya nikah, Ustazah. Kamu pikir kalau udah selesai nikah udah kelar gitu? Udah selesai mencari cintanya? Tidak, Dek. Tidak. Tidak. Kalau hatimu kamu biarkan untuk dikuasai oleh rasa cinta kepada manusia dengan sebegitu besarnya, kamu menikah, bahkan kamu sampai jadi nenek-nenek sekalipun, tetap aja yang dikejar, yang dicari cinta manusia, gak ada selesai-selesainya. Segeralah putar balik, saran saya. Segeralah kamu memutar arah kehidupanmu, tidak lagi menjadikan tujuan sejatimu sebagai mencintai atau dicintai oleh makhluk, akan tetapi yang kamu cari adalah mencintai dan dicintai pencipta makhluk, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah seperti Sayyidah Zulaikha. Siapa tuh? Istrinya Nabi Yusuf alaihissalam. Dulu Imra'atul Aziz, istrinya bendahara negara awalnya. Habis itu naksir berat sama Nabi Yusuf. Karena emang Nabi Yusuf ganteng. Sama nih kayak anak-anak zaman sekarang nih, naksir sama aktor Korea. Aduh. Tuh anak-anak Jakarta tuh. Kalau udah sama aktor-aktor Korea, teriak-teriak gitu kan. Kalau lihat di bandara, sampai pada pingsan. Wah, siapa gitu namanya, saya nggak hafal. Siapa? Jongkok. Ya, ini serius ini. Siapa Mbak? Son Joong Ki katanya. Iya. Wah. Sampai pada pingsan. Ternyata karena belum sarapan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih, kalau kamu masih terusan seperti itu, tuh hanya akan berjumpa dengan kekecewaan demi kekecewaan. Ya, tidak begitu. Putar arah segera, putar arah. Nah, Sayyidah Zulaikha itu naksir sama Nabi Yusuf. Gimana ceritanya sih? Ini ya sekedar biar tahu lebih banyak fakta sejarah. Jadi dulu itu Zulaikha itu kembang desa, teman-teman. Yang paling cantik sedesa itu deh. Teman-teman sekalian, ini dia nih kembang desanya. Satu waktu, dan yang melamar dia banyak sekali. Orang-orang semuanya ingin menikah sama Zulaikha sebagai kembang desa. Satu waktu Zulaikha bermimpi, dalam mimpinya itu dia melihat seorang yang cakep banget. Tampan rupawan. Terus dibilang dalam mimpi itu loh suami kamu. Dia adalah Al-Aziz. Al-Aziz itu bendahara negara. Menteri keuangan semacam itu. Akhirnya dia kebangun dari tidurnya dan sejak hari itu kalau ada yang melamar pertanyaan dia satu aja. Al-Aziz bukan yang melamar saya. Sampai kemudian hal tersebut kedengaran oleh Al-Aziz. Dia pun kemudian melamar. Cuman bedanya Al-Aziz yang ini itu agak tua. Mohon maaf ya, mungkin ya, perutnya agak buncit.
begitu ya. Dan enggak tampan gitu, sama sekali jauh dari bayangannya Siti Zulaikha. Dilamar, jadi baru datang lamarannya aja, belum ketemu sama orangnya. Begitu dibilang, saya ini datang kemari untuk mewakili Al-Aziz, melamar putri bapak gitu, pada bapaknya Zulaikha. Katanya Zulaikha, Al-Aziz, iya, saya mau. Langsung diterima tuh lamarannya. Begitu pas akad ketemu, lah kok gak sama kayak di mimpi saya. Tapi udah terlanjur, maka menikahlah Zulaikha dengan laki-laki tersebut yang mohon maaf bukan cuman seperti yang tadi saya sampaikan, tidak tampan begitu ya, dan juga tidak semudah yang dia bayangkan. Ternyata juga mohon maaf, kabarnya dia adalah seorang laki-laki yang tidak bisa sama perempuan. Sama dengan impoten. Lengkap kan penderitaannya Zulaikha? Hingga satu waktu Al-Aziz ini membeli seorang budak dari pasar, kemudian merawatnya, membesarkannya di kayak semacam pavilion rumah gitu kan. Sebagai Al-Aziz dia punya istana yang sangat besar dengan rumah-rumah samping gitu, yang dihuni oleh ajudan-ajudan dan orang-orang beliau. Satu waktu Zulaikha ini pas lagi keluar dari rumah gitu ya, di halaman, dia ngeliat, lah cowok siapa tuh? Persis banget kayak di mimpi saya. Dia adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Teman-teman saudaraku sekalian, mulailah Zulaikha kemudian mau makan, ingat dia. Dari tatap mata turun ke, tuh hati-hati adik-adik, hati-hati ini. Ini nih prosesnya hati itu ya. Pertama lihat gitu kan, kemudian terfitnah hatinya. Adik-adik saudara sekalian, jatuh cinta itu memang dari sananya gitu. Jatuh cinta itu memang takdir. Kita tuh nggak bisa milih mau jatuh cinta sama siapa. Tapi meneruskan rasa hati sesudah kamu jatuh cinta, itu yang ada dalam kendalimu. Yang ada dalam kendalimu. Jadi itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taruh rasa hati gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, cuman masalahnya apakah sesudah jatuh cinta itu kamu deketin dia, minta nomor teleponnya, gitu ya, ngajakin ketemuan, kemudian chat-chatan, kemudian teleponan, kemudian jalan berduaan, kemudian pegang tangan, kemudian saling senderan. Itu semuanya adalah pilihan yang kamu memilihnya atau tidak gitu. Jadi adik-adik saudaraku sekalian, hati-hati. Jangan suka nyalahin, saya bisa apa kalau sudah takdir menentukan saya jatuh cinta padamu? Saya bisa apa terhadap rasa hati saya? Ya kamu bisa. Rasa hati itu pertamanya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kamulah yang memutuskan mau apa sesudah rasa hati itu datang dalam hatimu, Dek. Jangan nyalahin, ya habisnya udah takdir gimana ya, saya tuh gak bisa membohongi hati saya, ya ampun. Saya terperangkap dalam rasa yang tidak mampu saya kendalikan. Adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih Sayyidah Zulaikha ini memilih memutuskan sesuatu yang salah terhadap Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Padahal memang Nabi Yusuf tuh ujung-ujungnya akan ditakdir Allah Subhanahu wa taala sebagai suaminya Zulaikha gitu. Cuman masalahnya nih Sayyidah Zulaikha tidak mampu mengendalikan perasaannya. Beliau sendiri yang salah gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang nafsu, Allah Subhanahu wa taala menceritakannya dalam surat Yusuf, teman-teman saudara sekalian. Katanya Zulaikha, ada juga yang mengatakan, ahli tafsir mengatakan bahwa itu adalah perkataannya Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Aku tak akan pernah membiarkan hawa nafsuku.
Sebab hawa nafsuku akan selalu mengajakku kepada keburukan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada datang rasa jatuh cinta dalam hatimu terhadap seseorang, gitu kan, jangan kemudian kamu ikut-ikutin. Mungkin ini adalah jodoh saya, gitu kan. Akhirnya terus saja tuh kamu ikutin alurnya hati. Jangan dek, jangan. Bukan untuk itu kamu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Bukan. Kendalikan hatimu, kendalikan hatimu. Ustazah, kalau misalnya nggak pakai pacaran gimana mau menikah? Saya nikah nggak pakai pacaran. Oh, langsung yang ngantuk pada langsung berdiri nih. Gimana ceritanya Ustazah? Gimana ceritanya gitu?